Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Until Death tahun 2007 akan menceritakan tentang seorang polisi jujur yang dijebak oleh sahabatnya sendiri, sehingga ia mau tidak mau harus berusaha membersihkan kembali nama baiknya. Nah, seperti apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, semitriskan peseserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota New Orleans, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian anti narkoba bernama Anthony. Saat ini ia bersama tim sedang memantau jalannya aksi penyamaran untuk menjebak seorang gembong narkoba bernama Gabriel yang sedang akan melakukan transaksi barang haram di sebuah loteng. Dan inilah agen wanita yang akan dijadikan umpan. Dengan sekantong acis yang dibawanya, Gabriel diminta untuk segera menyerahkan barang pesanannya. Namun, alih-alih menuruti permintaan tersebut, Gabriel malah menyuruh si agen bubuligir dulu di hadapannya. Di mana hal tersebut sontak membuat Anthony curiga jika Gabriel mungkin telah mengendus penyamaran mereka. Berkat serangan yang dilancarkan barusan, pihak kepolisian berhasil menumbangkan semua anak buah Gabriel dan hanya menyisakan seorang diri yang ketika Anthony berusaha mengejarnya ke atap loteng, Gabriel sudah kabur sambil membawa barang buktinya. Medics, now! Keesokan harinya, Anthony dipanggil oleh kepala polisi yang bernama Bucklor. Setelah gagal dengan misi penyamaran semalam, Bucklor meminta Anthony agar lebih fokus dan tidak gurung-gusu dalam bertindak. Terlepas dari sisi gelap Anthony yang seorang pecandu, Bucklor tidak mau tahu dan menyuruhnya untuk tidak make dulu sebelum bertugas. Dia bernama Jimmy, orang yang terciduk dari TKP karena gelagat mencurigakannya. Namun setelah diketahui jika si Jimmy ini seorang pria yang mohon maaf agak sedikit belegug dan geblah-gebloh, maka Anthony pun memilih untuk berhenti menginterogasinya. I was picking up my mom. Masih di hari yang sama, Anthony ditelepon oleh sang istri bernama Valerie yang mengajaknya bertemu terkait hal penting yang harus disampaikan secara langsung. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa saat ini Valerie sedang menjauh dari Anthony karena sudah muak dengan kebiasaan buruknya yang merupakan seorang pecandu dan tidak pernah menafkahi keluarganya. I wanted to make sure you're picking me up for dinner tonight. Tonight's not a good night. It's important, Tony. Tell me where. Karaoke bar off Frenchman. Selesai cuci muka, Anthony dihampiri rekannya bernama Walter. Kebetulan saat ini keponakannya sedang mendekam di penjara akibat sebuah kasus kejahatan, sehingga Walter memohon agar Anthony segera membebaskannya. Namun karena ia menyikapinya dengan cara yang salah, Bucklor justru menganggap jika permohonan yang Anthony ajukan barusan adalah laporan kasus baru yang harus segera ditindaklanjuti. That's a serious accusation. Let him know. Saat masih sedang ngawadul itulah ada seorang petugas bernama Hovel alias tunangan dari si agen wanita di awal film tadi yang dari bahasa tubuhnya terlihat jelas bahwa ia menyimpan dendam kepada Anthony sehingga She was not alone.
Selesai dengan drama barusan, Anthony pergi ke sebuah bar tempat biasa ia ketemuan dengan Valerie. Di sini Valerie akhirnya jujur jika saat ini dirinya sedang mengandung anak pertama mereka. Bukannya senang dengan kabar baik ini, Anthony yang sedang dibawa pengaruh alkohol pun malah tak terima dengan fakta tersebut dan justru menuduh Valerie sudah berselingkuh dengan pria lain. You fucked him. You fucked Callahan. Don't ever talk to me again. Tiba di kantor, Anthony mendapati Walter rekan kerjanya baru saja dipecat oleh Buckler gara-gara permohonan yang Walter ajukan kemarin, di mana hal tersebut tentu saja adalah kesalahan Anthony yang sudah salah memberikan laporan. Setelah Walter pergi, Buckler meminta Anthony untuk kembali menangani kasus Gabriel dan menyelidiki seorang satpam di sebuah perusahaan yang diketahui sering berkomunikasi dengan Gabriel. Tak sendiri, Buckler menugaskan Sergei, sang detektif junior untuk menemaninya dalam investigasi kali ini. Namun karena Anthony tipikal orang yang biasa bekerja sendiri, ia pun meninggalkan si Sergei begitu saja. Dalam perjalanan, Anthony bertemu dengan seorang mahasiswa penyendiri yang bernama, kita sebut saja Samsul. Ini orangnya, yang dari Samsul inilah Anthony mendapat petunjuk tentang lokasi kediaman satpam yang ia cari. Bahkan Samsul mau diajak kerjasama untuk mencarikan informasi tentang Gabriel setelah Anthony memberikannya beberapa lembar uang. Don't have a choice. You serious? Berbekal informasi yang Samsul berikan, tibalah Anthony di kediaman si satpam dengan si istri yang nampak panik ketika Anthony menerobos masuk dan menjambak rambutnya karena berusaha menyembunyikan keberadaan suaminya, yang setelah Anthony mengancam akan membawa sang istri pergi ke kantor polisi, si satpam akhirnya keluar sambil membawa sepucuk pistol untuk melakukan perlawanan. Tetapi jika dilihat sekilas, memang banget si satpam ini cukup membuat iba orang yang melihatnya. Namun sebagai seorang detektif profesional yang sudah lama melanglang buana di dunia kejahatan, Anthony tentunya tidak gampang terkecoh dengan modus semacam itu. Bahkan ia menaikkan tensi pembicaraan agar si satpam merasa terintimidasi. I'm telling you the truth. I don't know who you're talking about. Listen, there's a gun in the mouth. Bukannya memberikan jawaban, si satpam justru malah melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, sehingga Anthony yang mulai jengkel pun kembali membrutal dengan menghajar bebenguknya hingga tak berdaya. Dan tiba-tiba No problem. ya, si satpam keburu tewas setelah anak buah Gabriel menghabisinya lebih dulu, termasuk Anthony yang juga sama-sama dibuat tak sadarkan diri. Di tempat sepi, mereka kembali menghajar Anthony habis-habisan hingga membuatnya benar-benar tak berdaya. Pada titik ini, Anthony hanya bisa pasrah tanpa bisa melakukan perlawanan. Beruntung Sergei si junior datang di saat yang tepat untuk memberikan pertolongan, sehingga dari sini Anthony sadar tentang pentingnya menghargai peran seseorang, karena sekecil apapun itu pasti akan ada saat di mana peran yang tak seberapa menjadi begitu berarti dan sangat dibutuhkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Anthony pergi ke bar biasa dia nongkrong untuk sekedar melepas penat. Secara kebetulan, ia bertemu dengan mantan pacarnya dulu yang tidak biasanya datang ke bar ini. Sehingga sebagai bentuk temu kangen, mereka memutuskan mampir ke sebuah tempat makan malam yang ketika si mantan izin pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba ya, rupanya si mantan dan pemilik restoran ini sudah bekerja sama dalam rencana Gabriel untuk menghabisi Anthony, di mana dua anak buah Gabriel yang sudah lebih dulu berada di dalam pun langsung menjalankan aksinya untuk membunuh si Anthony.
Meski dalam keadaan teler, ternyata Anthony masih cukup tangguh untuk menumbangkan mereka, termasuk 2 orang lainnya yang masuk belakangan. Namun ketika ia bermaksud pergi dari sana, tiba-tiba ya, Anthony akhirnya takluk di tangan seseorang yang tidak lain adalah Jimmy. Meski sempat memborgol tangan kanannya pada bemper mobil, hal itu nampaknya percuma karena jeratan kawat di leher Anthony cukup untuk membuatnya tak berdaya, sehingga Gabriel akan mengeksekusinya saat itu juga. Dan ya, beruntung tim bantuan keburu datang dan segera mengevakuasi Anthony ke rumah sakit. Sementara untuk Jimmy yang masih terborgol, ia nekat memutus pergelangan tangannya lebih bisa kabur dari sana. Sementara Anthony yang sudah tiba di ruang ICU langsung ditindak saat itu juga. Mendengar pihak dokter memvonis peluang Anthony untuk bisa sembuh sangat kecil, Valerie yang sudah jengkel memanfaatkan momen ini untuk menggugatnya cerai. Tak hanya itu saja, pihak kepolisian alias Hovel juga mulai membereskan barang-barang di ruang kerja Anthony untuk mengarsipkannya, di mana ia tak sengaja menemukan alat suntik yang biasa Anthony gunakan untuk ngecil dan langsung melaporkan temuannya itu kepada pihak FBI. Chief, I need you in Anthony's office right away. Terlepas dari bagaimana keadaan Anthony sekarang, Valerie masih tetap pada pendiriannya untuk meminta cerai. Namun mengingat bahwa Anthony tidak punya tempat tinggal lain kecuali di rumahnya, Valerie terpaksa tinggal serumah dengan Anthony hingga kesehatannya benar-benar pulih. Beberapa waktu berlalu, kini keadaan Anthony perlahan mulai membaik, bahkan sudah melakukan aktivitas-aktivitas ringan, hingga pada suatu malam tepat saat Anthony sedang tertidur pulas, ada seorang petugas kepolisian yang diam-diam menyelinap masuk dan bermaksud untuk membunuhnya, tetapi ya, sedikit perlawanan dari Anthony berhasil membuat petugas wanita yang menjaganya terbangun dan berhasil menggagalkan niat buruk si pelaku, yang besar kemungkinan Gabriel telah memanfaatkan oknum polisi tersebut untuk memastikan Anthony benar-benar tewas. Keesokan harinya, tepat ketika Anthony sedang berolahraga, tiba-tiba Samsul datang membawa sebuah informasi penting terkait Gabriel, di mana Samsul sempat melihat keberadaan Gabriel di apartemen bekas penggerbekan yang Anthony lakukan dulu, sehingga ia memutuskan untuk kembali bergabung dengan kepolisian dan berniat akan menangkap Gabriel dengan tangannya sendiri. Well, if you need anything, just let me know. It's fresh fruit from the market. I saw you didn't look like you're eating, so later. Di luar, kita akan diperlihatkan pada Sergei yang menggantikan posisi Anthony sedang melakukan penggerbekan di tempat yang diduga sebagai markas Gabriel. Namun karena Sergei belum terlalu berpengalaman dengan situasi di lapangan, ia malah menarik mundur pasukan sebelum memastikan jika ruangannya benar-benar kosong, sehingga mendengar kabar kematian Sergei, Anthony yang kini sudah menjadi pribadi lebih baik pun meluangkan waktu untuk mengunjungi makamnya, lalu mendatangi Walter untuk meminta maaf atas kelakuan buruknya selama di kantor. Bahkan Anthony memberikan Walter segepok uang untuk bekal melanjutkan hidupnya. The force has insurance for these kinds of accidents. Karena kesehatan Anthony sudah kembali pulih, akhirnya Valerie memilih untuk tinggal di rumah suami barunya, di mana Anthony yang sudah mengikhlaskan segalanya pun mengikuti keputusan Valerie secara baik-baik hingga membuatnya merasa terharu. So take care of yourself. Take care of the baby, huh? Tak lama setelah Valerie pergi, Samsul kembali datang untuk menyampaikan informasi terbaru, sehingga berbekal alamat dan nomor telepon yang Samsul berikan, Anthony bergegas menuju alamat yang dimaksud tanpa sadar jika Valerie memutuskan balik arah setelah ingat masih ada barang yang tertinggal di rumahnya. Dan
Baru saja Valerie tiba di rumah dan disambut oleh Samsul, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jimmy CS yang diam-diam sudah membuntuti Valerie sejak tadi. Mengetahui jika Samsul adalah mata-mata yang bekerja untuk Anthony, Jimmy langsung menghabisinya saat itu juga. Saat kembali, Anthony benar-benar terkejut ketika menemukan Samsul sudah terkapar tak bernyawa, disusul dengan kemunculan Jimmy yang ujug-ujug menodongkan pistol kepadanya, yang jikalau Anthony ingin menyelamatkan Valerie, maka ia harus menemui Gabriel di tempat persembunyiannya. Your ex-wife is dead. Not my ex. Tak buang waktu, Jimmy langsung meringkus dan membawa Anthony pergi ke tempat persembunyian Gabriel saat ini. Jimmy tidak tahu jika orang yang saat ini ia bawa bukanlah mantan agen sembarangan, sehingga melihat ada celah untuk melakukan perlawanan, Anthony langsung melumpuhkan Jimmy saat itu juga. Tiba di sebuah gudang yang dijaga ketat oleh puluhan anak buah Gabriel, Anthony diam-diam menyelinap dengan menjadikan Jimmy sebagai tameng. Namun setelah melihat Valerie yang sedang terancam, Anthony langsung menjatuhkan senjatanya dan memilih menyerah demi keselamatan mantan istrinya. Faktanya, Gabriel adalah mantan polisi reserse narkoba yang dipecat oleh Baklor gara-gara dirinya membelot dan malah menjadi ketua mafia. Sedangkan Anthony, ia adalah seorang polisi jujur yang tak sengaja menjadi pecandu setelah Gabriel menjebaknya saat masih di kepolisian. He's a really beautiful boy. Who always had a suspicion that Anthony Stone was a dirty cop. Dirty cop gets killed. Kini, Gabriel menjadi penjahat paling licin yang selalu lolos dari jeratan hukum. Bukan tanpa alasan, Gabriel bisa sebesar ini karena didukung oleh orang-orang besar di belakangnya, mulai dari kalangan politikus, para hakim, perdana menteri, termasuk oknum dari kepolisian itu sendiri seperti si Hovel saat ini yang menjadi penyebab gagalnya aksi penyamaran Anthony di awal film tadi. Nothing personal, Tony. But it works well for me, you have to agree. Sebagai imbalan atas penangkapan yang Hovel lakukan, ia meminta Gabriel memberikan sekantong uang yang selama ini menjadi barang bukti kejahatannya. Namun sebelum itu terjadi, mereka keburu dikejutkan oleh kemunculan Walter yang bermaksud untuk menyelamatkan Anthony, dan inilah yang terjadi. Gagal membawa lari uangnya, Hovel justru harus menghadapi kemarahan Anthony dan Walter yang langsung menghajarnya sampai babak belur. Sempat akan mengejar Gabriel membawa Valerie bersamanya, mereka kembali tertahan saat puluhan anak buahnya sudah berdiri menghadang. Sehingga tidak ada pilihan lain, Anthony harus menghabisi mereka terlebih dahulu. Beres dengan para kerocok, kini Anthony harus menghadapi Gabriel yang saat ini akan membawa Valerie kabur dengan helikopter pribadinya. Beruntung tembakan Anthony berhasil mengenai dan menghentikan pelariannya. Namun hal tak terduga terjadi saat Gabriel kembali bangkit dan berbalik menyerang, sehingga ya, tanpa menghiraukan peluru panas yang bersarang di tubuhnya, Anthony berusaha tetap berdiri dan terus melangkahkan kakinya ke arah Gabriel sampai akhirnya tak hanya mengorbankan diri demi sang mantan istri, pertarungan ini juga menjadi jawaban atas usaha Anthony demi menebus semua keburukannya di masa lalu, sekaligus membuktikan bahwa dirinya adalah sosok pria yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Beberapa tahun setelah sang buah hati lahir, Valerie bersama sang anak yang sudah besar terlihat sedang mengunjungi makam Anthony, di mana bunga yang mereka taburkan menjadi simbol duka atas sosok penting yang kini telah tiada. Tamat ending yang sangat membebeakan.